warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Tentu yang pertama-tama yang saya hormati Ketua Umum Jembatan Kemajuan Bangsa Bu Eta Waywit. Sedikit saya tadi bercerita di dalam kantor sebelum keluar. Ini kenapa ya? Saya lanjutkan, Pak. Dan yang saya hormati tentu senior kita, Bang Kurnia, ya, salah satu tokoh yang juga saya pikir menjadi bagian dari organisasi Jembatan Kemajuan Bangsa dan Pak Robert. Dan yang saya hormati juga Bapak yang mewakili dari Polda Metro Jaya, yang saya tidak bisa sebutkan namanya karena sedikit panjang karena jabatannya, Pak, tapi tidak menjadi soal nama. Yang penting beliau sudah terpanggil untuk hadir di sini bersama kita, karena menurut saya terkait soal radikalisme dan intoleransi ini sangat serius, Pak. Dan tentu yang saya hormati juga perwakilan dari Kesbangpol Jakarta Barat, ya. Mungkin saya juga sudah tidak asing lagi barangkali di Wali Kota Madia Jakarta Barat, karena saya salah satu bagian dari Forum Pembangunan Kebangsaan yang tugasnya di divisi pencegahan konflik dan integrasi, Bro. Tentu yang saya hormati juga nih, saya melihat di sini banyak saudara-saudara kita organisasi dari Persatuan PBB, ya. Ada beliau juga sering kita ketemu di lapangan, ya. Adik-adikku para mahasiswa dari fakultas maupun dari SMK, ya, dari Tambora, dan juga tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya karena habis waktunya nanti sampai malam nggak selesai nanti. Namun di sini karena acara ini punya tema diskusi publik bahayanya paham radikal dan intoleransi, ya, menurut saya ini merupakan dua paham yang tentu secara individu maupun secara di masyarakat kebanyakan ini adalah hal dua paham yang sangat membahayakan, ya. Tentu ini bisa menimbulkan perpecahan di antara anak bangsa, ini yang penting. Dan ini yang perlu saya garis bawahi barangkali, ya. Mohon izin Ibu sebagai Ketua Umum, saya patut apresiasi beliau ini karena sudah punya gagasan, punya ide bagaimana mampu menjadi mitra TNI Polri dan pemerintah tentunya untuk berkolaborasi dalam rangka membantu tugas dan tanggung jawab pemerintah, khususnya instansi kepolisian dan TNI. Oh ya, di sini juga saya melihat ada dari Kodam, ya, perwakilan. Mohon maaf, bukan saya lupa menyebutkan, tapi saking terharunya saya karena acara ini satu kegiatan yang sangat baik menurut saya. Dan bagi saya dua paham ini, ya, tentu sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan hanya saja menjadi tanggung jawab TNI Polri, tapi kita semua sebagai warga masyarakat Indonesia tentu menjadi tanggung jawab kita bersama, ya. Ini yang perlu kita pahami, ya. Dan salah satu lembaga, ya, Jembatan Kemajuan Bangsa inilah yang harusnya kita menjadi acuan bagaimana ini menjadi dasar seluruh masyarakat Indonesia untuk peran serta untuk mencegah timbulnya, lahirnya paham radikal dan intoleran ini, menurut saya, ya. Jadi saya berpikir
kita memang tidak bisa pungkiri, saudara, ya, bahwa di Indonesia ini tentu keanekaragaman, kebinekaan, perbedaan pandangan politik, perbedaan agama, ya, dan semua hal-hal yang menyangkut perbedaan itu tidak bisa kita pungkiri, itu pasti ada, ya. Namun kita harus sadar bahwa jangan jadikan perbedaan itu menjadi sesuatu hal yang bisa memecah belah rasa persatuan kita sama anak bangsa. Ini yang perlu saya sampaikan, ya. Dan yang terpenting dalam kehidupan di Indonesia ini, kita semua masyarakat butuh kehidupan yang aman dan damai dan bisa berdampingan di antara kita sesama tanpa melihat dari segi perbedaan yang ada. Bahwa kita tidak perlu satu darah, kita tidak perlu satu suku, bahkan tidak perlu satu agama untuk menjadi saudara. Setuju, Bapak? Ya. Jadi harusnya ini yang menjadi landasan buat seluruh regenerasi penerus bangsa, termasuk kita semua orang-orang tua yang punya kewajiban memberikan edukasi yang positif kepada anak-anak muda, kepada generasi-generasi yang akan datang, agar mereka tidak terkontaminasi yang namanya dua paham ini, bahayanya paham radikal dan intoleran ini. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi saya pikir bukan saya berbicara ini karena ada perwakilan dari Polda Metro Jaya, ya, atau dari TNI Kodam, tapi ini nyata, ini real, ya, tidak bisa dibebankan ke mereka semua. Maka kita harus memulai, masyarakat bersama tokoh agama, tokoh masyarakat harus berperan serta untuk menumpas dan menghilangkan paham radikal dan intoleran ini. Ya, saya rasa itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini acara bisa mengedukasi buat kita seluruh anak bangsa, karena pada dasarnya jika ada satu alasan yang membuat kita beda, maka yakin dan percayalah ada 1000 alasan yang membuat kita sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan Daeng Jamal. Terima kasih Pak Daeng Jamal. Kita berikan applause sekali lagi kepada Bapak Daeng Jamal.